Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera, dan Rahayu untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan ketiga ini, kita kemarin di pertemuan 2 sudah belajar mengenai klasifikasi organisme. Jadi hubungan sistematika dan taksonomi itu adalah hubungannya dengan klasifikasi, jadi pengelompokan, ya, pengelompokan hewan tentunya ya. Kalau protozoa kemarin bukan hewan. Nah, kita juga belajar kemarin tentang tata nama. Jadi kalau kita bicara taksonomi, sistematika pasti hubungannya dengan nama spesies atau nama saintifik, ya, binomial nomenklatur. Dan itu harus tahu bagaimana cara menulisnya. Jangan sampai dari dulu sampai sekarang masih nulisnya tidak di garis bawah kalau ditulis tangan, atau misalnya tidak di italic kalau diketik gitu. Itu udah harus ada di otak kita. Nah, kemarin 10 film itu harus kalian hafalkan. Cuma 10 film kan mudah sekali. Nah, itu sebaiknya kamu hafalkan. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas 2 film, yaitu film Porifera dan film Coelenterata. Porifera, kita ingat pori, berarti hewan berpori, jadi di tubuhnya itu punya pori-pori. Nah, pori-porinya itu untuk apa ya? Untuk keluar masuknya apa? Air. Di dalam air itu ada plankton-plankton, ada makanan-makanan, gitu kan. Nah, itu yang akan dimakan oleh porifera makanannya, ya. Kemudian Coelenterata atau hewan berungga. Contohnya ubur-ubur, begitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari porifera. Jadi atau sering disebut hewan spons ya. Jadi kalau di laut kalian lihat ada apa namanya? Ada bentuk seperti ini, seperti vas gitu, atau yang seperti ini bukanlah benda mati atau bukanlah tumbuhan, tapi ini adalah hewan. Tentu karakteristiknya apa? Kalau hewan itu kan tidak bisa berfotosintesis. Nah, kalau kita lihat film SpongeBob, ya kan, nah film SpongeBob itu kan sebenarnya ini menceritakan mengenai dunia hewan. Nah, dunia hewan, kalau pada SpongeBob, porifera yang mana? Ya, yang SpongeBob ini. Loh, porifera kan nggak bisa jalan-jalan. Nah, kemungkinan SpongeBob-nya ini adalah larvanya. Nah, jadi sebenarnya hewan itu pada masa larvanya itu bisa bergerak atau motil itu. Jadi dalam fase hidupnya pasti ada motilnya atau bergeraknya itu. Kalau ubur-ubur, jellyfish tentunya dalam kelompok Coelenterata. Jadi mari kita simak. Porus artinya pori, lubang kecil, sehingga porifera disebut hewan berpori. Nama umumnya adalah spons. Multiseluler, tidak dapat bergerak seperti tumbuhan, tapi bukan tumbuhan. Jadi dia menempel pada batu karang. Nah, mungkin yang rumah nanasnya si SpongeBob itulah yang porifera mungkin ya. Nah, sedangkan SpongeBob-nya adalah yang larvanya. Gitu. Umumnya berbentuk jambangan bunga. Bagian atas terdapat lubang besar osculum, terdapat rongga di dalam namanya spongosul. Jadi ada lubang besar yang namanya osculum, kemudian rongga di dalamnya namanya spongosul. Dinding tubuh tersusun dari 3 lapisan, epidermis, tengah, dan dalam. Nah, di bagian epidermis itu epitel lah ibaratnya kalau pada hewan ya. Tapi karena pada porifera itu jaringannya bukan jaringan yang sebenarnya, kalau kalian lihat di morfologi maka kadang istilahnya adalah epidermis. Kemudian lapisan tengah ada sel amoebosit. Sel amoebosit ini fungsinya nanti untuk ini apa? Pencernaan. Nah, ini sel amoebosit ini. Sel amoebosit ini fungsinya untuk pencernaan. Ya. Dan nanti akan berubah menjadi sel gamet. Nah, spikula ini rangka, spikula rangka.
Kalau koanosit ini fungsinya juga untuk pencernaan ya. Jadi dia apa namanya mengambil-ngambil. Jadi koanosit itu bentuknya seperti ini. Nah, terus ada flagelnya. Nah, flagelnya inilah yang nanti untuk mengambil makanannya. Nah, pada permukaan tubuh banyak lubang pori yang disebut ostium. Lubang ini saluran kecil yang menembus rongga spermosul yang dibatasi oleh sel berbentuk memanjang disebut porosit. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Jadi ini ostium ini ostium. Ostium. Nah, ini dua sel yang ini nih, dua sel yang ini disebut dengan porosit. Ini ya, ini ostium, ini porositnya, dua ini porosit. Terus spermosulnya mana? Ini spermosul, ini osculum, ini osculum nih, ini osculum, ini spermosul. Jadi kalau gambarnya SpongeBob ini osculumnya mungkin di sini ya. Nah, di dalam rongganya rumahnya itu adalah spermosul. Nah, ini mungkin pori-porinya. Mekanisme jalannya air dari luar masuk, air dari luar itu masuk ke ostium. Nah, ostium kemudian ke spermosul dan akhirnya ke osculum. Nah, sel amoebosit ini fungsinya dekat dengan koanosit. Nah, ini koanosit ini. Nah, koanosit itu nanti kalau ada air masuk kan, dia bergerak ke sini. Nah, makanannya diambil oleh koanosit. Kemudian diedarkan oleh amoebosit. Ini rangka-rangka pada pada porifera sehingga membentuk si porifera itu, tubuh porifera itu, gitu. Nah, berdasarkan tipe salurannya itu ada 3. Askon, sikon, dan leukon. Gitu. Kalau askon ini sederhana, jadi hanya lurus nih ya. Jadi ostium masuk nih ya, air masuk melalui ostium, kemudian ke spermosul, kemudian keluar. Nah, kalau contohnya Leucosolenia sp. Kalau sikon itu ya agak ada saluran radialnya, jadi dia enggak sederhana ya, hanya punya 2 horizontal ya. Itu contohnya skipa. Leukon ini lebih kompleks ya, lebih kompleks. Jadi ada askon, sikon, dan leukon. Ini kalau dasar tipe saluran. Kalau dasar bentuk kerangkanya ada kelas kalkarea, hexatinelida, dan dimuspongi. Nah, gitu. Jadi kalau kalkarea itu spikulanya dari kapur, kalau hexatinelida dari bahan silikat, kalau dimuspongi silikat atau campuran. Ini contoh-contohnya skipa, ya. Microcyanea, ya. Nah, ini contoh-contoh dari spons ya. Ini kan hitam putih ya. Ini kan gambar sketsanya ya. Kalau di sistematika biasanya kita menggunakan gambar sketsa. Pada tumbuhan juga begitu kan. Kalau aslinya ya warnanya warna-warni ya kan. Nah, itu tadi gambaran mengenai filum porifera. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video dari YouTube. Nah, ini saya ambil video dari YouTube biar agak inilah ya, agak memahami sedikit. Porifera. Kita lihat porifera. Nah, porifera itu kalau zaman dulu ya ini digunakan untuk spons untuk mandi raja-raja di zaman dulu. Ini porifera ini. Ya. Kalau dipencet gembes-gembes gitu loh mengeluarkan. Mungkin kalau kamu seneng orangnya tempat di laut atau di mana itu. Nah seperti ini bukan batu, bukan pula tumbuhan, tapi ini adalah porifera. Bentar, ada iklan ya. Boleh ya saya skip ya biar cepet ya, maaf. Nah, seperti jambangan bunga. Nah, inilah yang osculumnya. Nah, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini dari Blue World TV. Nah, ini ya, ini osculumnya nih yang lubang besar ini osculumnya. Jadi air masuk melalui sebelah sini dinding epidermisnya itu. Ini ada yang besar sekali ya. Nih ya. Saya aja belum pernah ya kan. Nah, jadi air itu
Air itu masuk melalui ostium. Nih, ini kan ada ostium nih. Masuklah ke ostium. Kemudian spongosul, kemudian osculum. Nah, di sini di dinding-dindingnya ini ada kuarnosit. Nah, kuarnosit inilah yang fungsinya untuk mengambil makanan tadi itu. Nanti ada amoebosit juga yang berfungsi untuk mengedarkan makanan, ya kan? Nah, ini ada bulu getarnya, bulu cambuknya, flagelnya, ya. Jadi ini ada makanan diambil begitu. Buktinya apa sih? Nah, ini misalnya ada orang menyuntikkan cairan-cairan, tentu cairan yang aman ya. Pasti nanti dia akan keluarnya lewat osculum ini. Ini nah, jadi air tadi masuk lewat pinggir sini ya, ostium, kemudian spongosul, kemudian ke osculum. Ini ilmuwan ya kan, tentu cairannya cairan yang saya rasa yang ini ya yang aman lah. Itulah contoh dari porifera. Jadi mungkin kalian bisa simak-simak, cari-cari lagi ya di mana-mana ada ya. Tapi ya akhir-akhir ini jangan ke pantai dulu. Di tahun 2000 ini sedang banyak gempa ya, kita sedang banyak dicoba oleh Tuhan. Apakah kita memang benar-benar makhluk ciptaan Tuhan yang menghargai alam? Kemudian filum Coelenterata. Nah, filum Coelenterata ini ada 3 kelompok atau 3 kelas ya. Ada 3 kelompok atau 3 kelas. Yang pertama adalah Anthozoa. Anthozoa ini ya, 2 ini. Kemudian ada sebenarnya Scyphozoa. Satu lagi apa? Hydrozoa. Ini Scyphozoa ini. Satu lagi Hydrozoa. Hydra contohnya. Mari kita simak. Kalau pada film SpongeBob, nah ya ini yang contohnya adalah yang ubur-ubur ini. Ini adalah contoh dari kelompok atau filum Coelenterata. Dari kata koilos, rongga, dan enteron, usus ya, atau intestinum. Intestinum itu bahasa Latin dari usus hewan berungga. Diploblastik, nah, jadi hanya memiliki 2 lapisan jaringan pada masa embrional. Bentuknya simetri radial. Kemarin kamu sudah belajar pohon filogeni, makanya kenapa kalian harus memahami pohon filogeni. Dalam hidupnya ada 2 fase, yaitu fase polip dan medusa. Kalau polip itu menetap, jadi dia menetap di sebuah batu karang atau bagaimana. Kalau medusa itu berenang dan bentuknya seperti payung, ini bukan patung ya, payung. Jadi kalau medusa ya dia kayak fasenya gini. Terusnya dari 2 lapisan, lapisan luar masih epidermis dan gastrodermis. Jadi kalau hewan-hewan invertebrata tingkat rendah yang masih banget itu biasanya istilahnya epidermis. Tapi kalau sudah agak tinggi epitel ya kan jaringannya ya. Nah, ciri khas yang lain kalau yang tadi berpori dia punya nematosit ya. Nematosit ini racun ini nematosit ini untuk mengambil makanan. Nah, fungsi dari nematosit membela diri, membantu menangkap makanan, bergerak dan melekat pada substrat. Ciri yang lain tubuhnya dilengkapi oleh pentakel. Pentakel itu semacam tangan-tangan yang menjulur-menjulur begitu, tapi bukan tangan ya. Pentakel. Nah, sekali ini hewannya begini. Pentakel ini ya. Nah, beberapa organ belum sempurna ya, sirkulasi darahnya berarti masih difusi osmosis begitu-begitu, tapi ya masih belum seperti ada kayak manusia ya, pembuluh darah dan sebagainya begitu ya. Masih belum sempurna. Pada dinding tubuh terdapat anyaman saraf, kalau saraf pasti ada ya. Reproduksinya dengan bading, ada tunas dengan gamet ya. Nah, kelasnya
Kelompoknya ada hidrozoa. Ciri khasnya dia itu contoh utamanya Hydra sp. Nah, biar ingat-ingat Hydra sp. Kalau Scyphozoa bentuknya seperti mangkok. Nah, ingat-ingat yang bentuknya mangkok ya mesti apa? Ubur-ubur, ya kan? Aurelia, bentar. Aurelia, Aurita. Ubur-ubur, namanya bagus ya. Besok kalau kamu punya anak boleh dikasih nama Aurelia, Aurita. Kemudian Anthozoa, ada kata anthos ya. Anthos itu artinya bunga, ya. Dan zoon hewan, jadi hewan berbunga ya bukan ya. Jadi bentuknya seperti bunga. Contohnya apa ya? Anemon laut. Anemon laut itu bukan tumbuhan, tapi dia adalah hewan. Nah, ini contohnya ya. Ini salah nih ya. Ini adalah kelompok dari porifera ini ya. Pak Fajar salah. Tadi contohnya adalah anemon laut tadi itu. Atau yang sebenarnya nanti membentuk koral-koral itu, terumbu karang itu ya. Jadi terumbu karang itu yang mengalami pemutihan adalah sebagian besar anthozoa ya. Tapi karena sudah mati sehingga tinggal rangka-rangkanya saja. Nah, makanya pemanasan global itu kan yang menyebabkan pemutihan atau bleaching itu si anthozoanya jadi mati, jadi berwarna putih. Itu makanya disebut pemutihan. Nah, ini kelas hidrozoa, jadi bentuk hidra ini tentakelnya. Jadi sama tentakel itu ini. Ya. Ini contoh ubur-ubur. Nah, tentakelnya mana? Tentakelnya ini nih, ya. Tentakel. Jenis ubur-ubur kan macam-macam ya, ada yang panjang-panjang begitu. Anthozoa tentakelnya mana ini? Ini anemon laut kan seperti ini. Ya. Ini strukturnya, struktur anatominya mungkin nanti dipelajari di perkembangan hewan juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini pergerakan Hydra. Hydra ini tentakelnya, jadi dia seperti akrobat begitu ya, disebut stage in walking dari Hydra itu. Kemudian contoh dari Hydrozoa ya, selain Hydra sp adalah Obelia, ya, Obelia sp. Nah, kalau bicara tentang Obelia, kita bicara tentang ini siklus hidup. Nah, siklus hidup dari Obelia sp. Jadi dalam fase hidupnya kan ada dua, medusa dan polip. Nah, polip itu yang menetap begini, ini polip, kalau ini medusa. Jadi kita mau mulai dari mana dulu? Ya, misalnya dari Obelia dewasa. Di dalam Obelia dewasa itu mengandung gonangium. Gonangium itu apa? Pembentuk gonad. Gonad itu apa? Kelamin, sel kelamin. Jadi itu ya, gonad itu kalau ngomongin tentang sistematika hewan ya kelamin, sel-sel kelamin itulah gonad itu. Yang menghasilkan sel-sel kelamin. Nah, di dalam gonangium itu ada medusa-medusa, tunas-tunas medusa. Ya. Kemudian ketika sudah matang dia keluar, ya. Kemudian berkembang menjadi medusa jantan dan medusa betina. Medusa jantan mengeluarkan sperma yang membuahi ovum. Nah, ini fase seksualnya. Kemudian terbentuk sigut, morula, blastula, dan terbentuk larva yang namanya planula. Swimming planula. Kemudian planula ini akan menempel di batu karang tadi itu, kemudian nanti menjadi dewasa. Itulah daur hidup Obelia muter terus. Ya, contoh dari Obelia. Nah, seperti apa sih Obelia? Hydra itu coba kita lihat. Nah, ini tadi Hydra dulu ya. Ingat saya Hydra dulu. Sebentar, Hydra.
Hydra Walk ini ya. Oh ini udah ya. Nih, ini Hydra ini ya. Hydra SP. Nah, ini ada tunasnya. Nah, jadi dia bergeraknya seperti salto-salto. Nah, sebenarnya saya juga belum pernah lihat aslinya sih ini dari agak susah mencarinya Hydra ini. Ini di akuarium kemungkinan ini ya. Jadi bisa kelihatan. Karena dia hidup di air tawar gitu. Itu ya itu Hydra. Contohnya ya daur hidupnya ya sama dengan Obelia ya. Seperti itu ya. Kemudian kelas Scyphozoa ya. Scyphozoa itu contohnya tadi ubur-ubur ya. Nah, daur hidupnya kalau ubur-ubur Aurelia aurita, nah dia fase hidup dominannya adalah medusa. Nah, kalau tadi yang ini fase dominannya adalah sesil atau polip. Kalau ini fase dominannya adalah medusa. Medusa itu seperti mangkok gini terus. Jadi kita mulai dari mana? Dari yang aseksual dulu ya, dari ini. Jadi induknya itu namanya strobila. Nanti dia tuh akan menetap membentuk strobila. Nah, strobila itu seperti tumpukan mangkok-mangkok begitu loh. Tumpukan mangkok-mangkok inilah yang disebut nanti akan lepas dan membentuk yang namanya evira. Evira ini kemudian nanti akan berkembang menjadi medusa jantan dan betina. Seperti biasa, yang jantan mengeluarkan sperma, membuahi ovum, membentuk zigot, morula, blastula, gastrula. Larvanya namanya planula. Sama. Planula nanti menetap di substratnya, di medianya, batu karang atau apa, sehingga terbentuk skifistoma, terus baru terbentuk strobila. Ini daur hidup dari Aurelia aurita. Contohnya seperti apa sih kalau Aurelia aurita ya? Ya ubur-ubur, ya. Ubur-ubur. Mana ubur-ubur? Jellyfish ini kali ya. Nah, ini bentuknya macam-macam. Nah, karena kan kita ingat bahwa di film Cnidaria atau di Coelenterata tuh yang memiliki nematosit tadi itu sengat. Nah, ada beberapa beracun, ada yang ubur-uburnya sampai beracun bisa mematikan. Kemudian beberapa juga menyebabkan gatal-gatal. Nah, itulah nematositnya, ada racunnya. Jadi contoh-contoh dari ubur-ubur ini, ya. Bagus sekali ya. Nah, ubur-ubur ini kan makanan bagi hewan-hewan laut juga, seperti kura-kura dan sebagainya. Parahnya sekarang, karena limbah plastik, ya plastik yang putih-putih itu kadang dianggap oleh kura-kura atau hewan-hewan lain itu sebagai ubur-ubur dan dimakan, ya kan? Karena kan warna plastik sama ubur-ubur itu kan hampir mirip. Nah, itulah sebenarnya manusia itu selalu sendiri yang merusak lingkungan itu adalah manusia. Mereka dia itu kita, nah, bukan dialah, kita itu tidak ingat bahwa di dunia ini banyak yang mendukung kita. Yaitulah orang manusia. Banyak yang mendukung, ya, diam-diam, tapi kita nggak tahu kalau kita lagi didukung gitu kan. Jadi itulah sifat manusia mungkin ya, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa berubah. Jadi kadang kita mendukung seseorang tapi orangnya nggak tahu ya kan gitu. Jadi atau bagaimana. Nah, itulah sifat dari manusia memang seperti itu ya. Padahal Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita. Nah, di Indonesia sendiri ada ubur-ubur di danau air tawar nih ya, di danau Kakaban ini ya. Nah, ini jadi kalau di sini tidak memiliki sengat ya. Kadang sebuah organisme makhluk hidup itu bisa beradaptasi, berevolusi karena lingkungan geografis. Ini kan harusnya hidupnya di lingkungan air asin. Nah, karena ada di danau ini, Kakaban ini, yang air tawar ini, dia menjadi berubah atau berevolusi. Dan evolusi itu tidak bisa dilihat
sebentar, tapi bertahun-tahun. Begitu ya, di YouTube banyak. Nah, kemudian kelas berikutnya yang tadi adalah Anthozoa, anemon laut. Ya, anemon laut. Anemon laut itu seperti apa anemon laut? Nah, ya ini nih, ini anemon laut nih ya. Ini biasanya ada ikan-ikan di sini ya. Nah, kalau misalnya dia mengalami pemutihan atau kena pemanasan global begitu, ya tentakel-tentakelnya ini hilang, tinggal karang-karangnya itu. Nah, ada tubivora misalnya gitu. Oke, enggak penting. Nah, ini jadi yang seperti tumbuhan gerak-gerak ini bukan rumput ya, tapi ini adalah anemon kelas dari Anthozoa. Begitu. Tubivora. Tubivora. Nah, ada juga yang tubivora yang bentuknya seperti apa namanya seruling. Nah, ya, tubivora. Ini juga apa namanya kelompok dari Anthozoa. Ya, itu tubivora. Nah, kalau mati ya ininya hilang nih, kadang tinggal karang-karangnya itu membantu begitu. Ya, oke. Itu saja materi mengenai porifera dan Coelenterata. Jadi porifera itu adalah hewan berpori, ya. Kalau Coelenterata hewan berungga. Nah, kalau hewan Coelenterata ada 3 kelas utama, yaitu tadi Hydrozoa, contohnya Hydra, kemudian Anthozoa, ya, dari kata anthos yaitu ya ini koral ini ya, yang anemon laut. Jadi koral itu sebenarnya dari order Madreporarora ya. Jadi yang akan membentuk batu karang itu tadi yang mati misalnya. Jadi ada yang fungia ya, bentuknya ada acropora, ada meandrina dan sebagainya. Jadi kamu bisa lihat nanti di YouTube lah seperti apa sih fungia. Jadi bentuknya seperti itu. Di lab biologi ada sebenarnya tapi yang sudah membantu gitu. Kemudian tadi ada kelas Scyphozoa, contohnya adalah ubur. Ada post-test ya, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti di sore hari kita akan ada pertemuan untuk membahas post-testnya. Jadi kalian belajar mandiri sehingga bukan seperti anak kecil lagi dikasih begitu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam, dan salam sejahtera untuk kita semua.